Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Untuk kalian semua yang sedang menonton video ini dimanapun kalian berada, baik kawan-kawan, rekan dan rekanita, sahabat-sahabati, pokoknya dimanapun kalian berada. Nah, bagaimana kabar kalian sekarang? Nah, saya harap juga begitu kabar kalian semua baik, tanpa adanya penyakit ataupun virus yang singgah di tubuh kalian semua masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah kenal saya kan? Saya siapa? Di video sebelumnya saya juga pernah upload saya siapa. Nah, saya perkenalan lagi. Nama saya Ahmad Fani Alfian. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi S1 Tarbiyah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit tentang haji. Tetapi sebelum saya membahas tentang haji, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada beliau selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Beliau yaitu Bapak Mofarhan, SPDI, SHUM, MPDI. Nah, karena beliau, saya bisa membuat video ini dan bisa kalian nikmati atau kalian tonton sampai selesai ya. Nah, jadi kalian yang menonton video ini, kalian juga harus berterima kasih kepada beliau. Entah itu dengan cara mengucapkan rasa terima kasih ataupun mengirim doa Al-Fatihah buat beliau. Semoga beliau sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik, materi kita pada pertemuan ini yaitu tentang haji. Kalau kalian ingin mengetahui tentang haji, simak saja video selanjutnya ini ya. Simak, jangan sampai ada yang menyekipnya, oke? Siap. Cekidot. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang haji. Semoga saja kita bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, sebelum kita belajar, kita hendaknya berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan, kelancaran, atau pemahaman yang benar. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, pada tugas kali ini saya Ahmad Fani Alfian, NIM 31501900005, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Pengampu yaitu Bapak Farhan. Nah, ini beliau, Bapak Farhan. Keseharian beliau yaitu sebagai ustadz sekaligus juga sebagai dosen yang mengajar mahasiswa. Nah, beliau salah satu dosen di universitas yaitu Universitas Islam Sultan Agung Semarang, universitas kita tercinta. Nah, ini salah satu background Unisula dan ini salah satu background Fakultas Agama Islam di Unisula yang sangat teduh, sangat nyaman, sangat enak pokoknya. Adem di sana juga, banyak pohon-pohon yang rindang. Jadi kalian harus kapan-kapan main ke sana ya. Ditunggu sama saya juga Bapak Farhan. Ya, Pak. Kalau kita bahas haji, banyak orang yang sudah tidak asing lagi dengan kata haji. Apalagi orang muslim, pasti mereka sudah mengetahui apa itu haji. Bagi setiap muslim, melaksanakan ibadah haji itu salah satu kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan ibadah haji sudah termasuk di dalam kategori rukun Islam, lebih tepatnya di dalam rukun Islam kelima. Sehingga banyak umat muslim ataupun orang-orang muslim yang sudah mengetahui bahwa hukum haji itu sebenarnya wajib dilakukan tanpa terkecuali bagi orang yang mampu. Adapun selanjutnya yaitu kita bahas yaitu pengertian ibadah haji. Kata haji menurut bahasa berawal dari kata al-hajj yang artinya menyengaja, menuju ataupun menjumpai. Dengan secara istilah, haji adalah menyengaja untuk berkunjung ke Baitullah dalam rangka melaksanakan sebuah ibadah yang sudah ditentukan segala sesuatunya serta untuk mencari ridha Allah.
Setelah kita membahas tentang pengertian, maka selanjutnya kita membahas tentang hukum ibadah haji. Nah, hukum ibadah haji itu wajib bagi siapapun, terutama bagi mereka yang sudah mampu secara lahir maupun batin. Maksudnya yaitu ketika seseorang muslim sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, maka hendaklah untuk segera melaksanakannya. Jangan sampai menunda-nundanya. Yang menunda, maka dia akan kehilangan senyuman seperti ini. Nah, senyumnya begitu indah kalau kita bisa pergi haji. Kewajiban menunaikan ibadah haji hanya diwajibkan satu kali saja. Adapun orang yang sudah menunaikan ibadah haji, maka hukum selanjutnya yaitu sunnah. Kewajiban haji ini juga diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 yang artinya sebagai berikut. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Ali Imran ayat 97. Setelah kita bahas tentang kewajiban haji, maka yang kita bahas selanjutnya yaitu macam-macam haji. Adapun macam-macam haji, jika kita lihat dari niat ihram dan cara pelaksanaannya, haji itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada ifrad, ada tamatu, dan kiron. Adapun pengertiannya, yang pertama yaitu haji ifrad. Haji ifrad diniatkan untuk melaksanakan ibadah haji beserta ketentuan-ketentuannya sampai selesai dulu, dan baru kemudian dilanjutkan dengan niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, yang kedua yaitu ada haji tamatu. Haji tamatu itu kebalikan dari haji ifrad. Kalau haji tamatu diniatkan untuk melaksanakan ibadah umroh beserta ketentuan-ketentuannya sampai selesai dulu. Setelah selesai dilanjutkan kembali dengan berniat melaksanakan ibadah haji. Adapun yang ketiga yaitu haji kiron. Haji kiron itu penengah antara haji ifrad dan haji tamatu, yaitu berniat melakukan ibadah haji dan ibadah umroh secara bersamaan tanpa mendahulukan ibadah haji ataupun ibadah umroh terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat-syarat ibadah haji. Sebagai ibadah yang membutuhkan kesiapan dari fisik maupun non-fisik, ibadah haji ini juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu seperti 1. Islam, 2. Baligh. Baligh ini dimasukkan ke kategori dewasa baik dari lahiriah ataupun batiniah. Yang ketiga yaitu berakal. Terus yang keempat mampu melaksanakannya. Yang kelima merdeka, dalam artian tidak sedang dalam kuasaan orang lain. Yang keenam, untuk perempuan wajib didampingi oleh mahramnya atau bersamaan dengan perempuan lain yang disertai mahramnya. Setelah kita bahas syarat-syarat ibadah haji, maka yang kita bahas selanjutnya yaitu rukun-rukun ibadah haji. Rukun ibadah haji adalah suatu kegiatan dalam ibadah haji yang mana tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang yang sedang beribadah haji. Jika orang tersebut melalaikan atau meninggalkan salah satu rukun haji ini, maka ibadah hajinya tidaklah sah, karena meninggalkan rukun ini juga tidak bisa digantikan dengan membayar dam atau denda. Adapun rukun ibadah haji tersebut adalah yang pertama yaitu ada ihram untuk haji atau niat disertai dengan pakaian ihram yang suci dan tidak berjahit. Adapun niatnya adalah niat haji ifrad yaitu labbaik Allahumma hajjan. Sedangkan untuk niat haji kiron yaitu labbaik Allahumma hajjan wa umrotan. Yang kedua yaitu melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah
dimulai pada waktu tergelincirnya matahari sampai terbit fajar keesokan harinya, tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam kondisi suci dan juga menutup aurat. Yang keempat ada sa'i atau berlari-lari kecil mulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima ada tahallul atau mencukur rambut kepala. Terus yang keenam melakukan semua kegiatan di atas secara berurutan atau tertib. Kita membahas rukun ibadah haji. Yang selanjutnya yaitu ada wajib haji. Nah, wajib haji ini adalah segala kewajiban yang perlu dikerjakan supaya ibadah haji seseorang menjadi sah. Wajib haji ini berbeda dengan rukun haji, yang dimana ketika salah satu rukun haji tidak dilakukan, maka hajinya tidaklah sah dan tidak bisa digantikan dengan membayar dam ataupun denda. Hal ini tentu sangat berbeda dengan wajib haji, yang dimana ketika seseorang meninggalkan salah satu wajib haji, maka orang tersebut hanya dikenai hukuman, yaitu berupa membayar dam ataupun denda. Adapun untuk wajib haji sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada ihram dari mikot. Mikot sendiri itu batas negara yang sudah ditentukan. Terus yang kedua ada bermalam atau mabit di kota Muzdalifah. Terus yang ketiga juga ada melempar jumroh berupa ula, wusto, dan akobah. Ula yaitu lemparan pertama, wusto lemparan pertengahan, dan akobah lemparan terakhir. Yang keempat yaitu bermalam atau mabit di kota Mina. Yang kelima melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Yang keenam menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ihram. Setelah kita membahas tentang rukun dan wajib haji, maka yang selanjutnya kita bahas yaitu ada larangan-larangan ketika sedang melakukan ibadah haji. Larangan yang dikhususkan bagi laki-laki diantaranya adalah 1. Tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya. Terus yang kedua juga tidak boleh memakai penutup kepala seperti peci, topi, ataupun yang lainnya yang digunakan untuk menutupi kepala. Adapun larangan yang dikhususkan bagi perempuan yaitu larangan yang berkaitan dengan menutup aurat perempuan, yaitu tidak diperbolehkannya menutupi muka ataupun wajah serta telapak tangan bagi seseorang wanita. Selain larangan tersebut, ada juga larangan yang dikhususkan bagi umum, yaitu untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Larangan tersebut yaitu 1. Larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan suatu upacara pernikahan. Terus yang kedua juga ada larangan memakai minyak wangi. Yang ketiga juga ada larangan untuk memotong kuku. Keempat yaitu larangan mencabut bulu, baik kepala, badan, ataupun anggota tubuh lainnya. Yang kelima, larangan untuk memburu atau membunuh segala binatang. Yang keenam, larangan untuk bersetubuh dan yang berhubungan dengannya. Setelah kita paham tentang larangan-larangan, maka yang kita bahas selanjutnya yaitu tentang manfaat ibadah haji. Adapun manfaat ibadah haji bagi diri kita ataupun bagi orang lain, yang pertama yaitu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalin ukhuwah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Terus yang ketiga yaitu beribadah sambil belajar sejarah-sejarah yang tercatat dalam Al-Qur'an, khususnya sejarah-sejarah Nabi. Yang keempat yaitu mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang kelima, menumbuhkan semangat muslim yang lain untuk berusaha semaksimal mungkin guna untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih.
Bagaimana kawan-kawan setelah kalian menyaksikan video yang saya buat tadi? Apakah kalian semakin paham tentang haji? Apakah semakin mengerti tentang haji? Atau mungkin kalian malah semakin bingung atau semakin pusing tentang haji? Nah, semisal kalian sudah paham atau sudah memahami apa itu haji, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada kalian semua karena kalian sudah menonton video yang saya buat ini. Nah, terima kasih ya kawan-kawan. Tetapi kalau kalian makin pusing ataupun makin bingung tentang haji, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Nah, semisal kalian malu bertanya di kolom komentar, kalian juga bisa bertanya langsung kepada saya. Nanti bakal saya jabarkan apa itu haji, apa itu rukun-rukun haji. Nah, soalnya tadi kan pembahasannya secara singkat. Kalau misal kalian tanya langsung kepada saya bisa menjelaskan lebih detail lagi apa itu haji dan macam-macamnya. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Saya meminta maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata yang menyakiti hati kalian semua. Mohon dimaafkan ya kawan-kawan. Nah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. SPDI MS